Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati dengan NIM 12 02 02 41. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang sosiologi pendidikan. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri guru profesional. Nah, guru profesional itu harus memiliki beberapa ciri yang harus dimiliki, antara lain memiliki energi untuk siswa, memiliki tujuan yang jelas untuk pelajaran, memiliki keterampilan mendisiplinkan yang efektif, memiliki sikap yang baik kepada sesama. Guru juga harus memiliki hubungan yang berkualitas dengan siswa, mengajar siswa untuk belajar bagaimana belajar yang fleksibel, bersikap terbuka, terus peka, dan memiliki keseluruhan standar mental dan moral yang baik. Nah, selain itu juga guru itu berusaha untuk mengembangkan sikap profesionalnya secara berkelanjutan dengan memahami tuntutan standar profesi yang ada dan mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkannya. Nah, selanjutnya yang kedua, jelaskan bagaimana konsep mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perubahan status sosial seorang atau kelompok dalam masyarakat, baik naik ataupun turun. Mobilitas sosial ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti vertikal, horizontal, antar generasi, dan intragenerasi. Nah, mobilitas sosial ini menurut Harton 1992 bahwasanya tindakan itu berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Haditono tahun 1991 berpindah posisi seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke dalam lapisan lain. Mobilitas sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, kebudayaan, lingkungan, dan faktor ekonomi. Nah, ada contoh mobilitas sosial. Mobilitas sosial vertikal contohnya berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lain yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, mobilitas sosial horizontal berpindah dari satu pekerjaan atau posisi tetapi tanpa mengalami perubahan status sosial, seperti berpindah dari satu industri ke industri lainnya yang serupa. Nah, ada juga mobilitas sosial antar generasi, berpindah dari status sosial yang lebih rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Nah, seringkali melalui pendidikan dan peluang mobilitas selanjutnya, mobilitas sosial intragenerasi, berpindah dari status sosial yang lebih tinggi ke status sosial yang lebih rendah, seringkali akibat kekurangan sosial atau kekhawatiran. Mobilitas sosial dapat memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada kondisi dan faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, mobilitas sosial yang baik itu dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang dan keluarga, sementara mobilitas sosial yang buruk dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, pertanyaan yang ketiga, bagaimana urgensi sosial pendidikan terhadap pendidik? Nah, sosiologi pendidikan ini memiliki urgensi yang penting bagi pendidik karena ilmu ini membahas tentang proses interaksi sosial anak-anak melalui mulai dari keluarga, masa sekolah, hingga kehidupan sosial masyarakat. Melalui sosiologi pendidikan, pendidikan dapat memperoleh bekal dasar yang terkait dengan pengembangan sosial peserta didik, peran sosial lembaga pendidikan, dan pengaruh masyarakat dan sistem non-pendidikan terhadap lembaga pendidikan. Nah, selain itu, sosiologi pendidikan itu membantu pendidikan memahami berbagai program kebijakan sekolah, serta menggali potensi peserta didik secara lebih baik. Dalam sosiologi pendidikan, pendidik juga dapat mempelajari tentang
stratifikasi sosial dan pendidikan, mobilitas sosial, perubahan sosial, dan pendidikan multikultural. Dan dengan memahami sosiologi pendidikan, pendidik dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam menghadapi berbagai tantangan sosial yang ada. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat, apakah pendidikan mempengaruhi mobilitas sosial? Jelaskan. Nah, pendidikan ini memiliki dampak terhadap mobilitas karena proses pendidikan mempengaruhi kemampuan seorang untuk mengakses sumber daya dan kesempatan dalam menganut eh, status sosial mereka. Nah, beberapa cara pendidikan untuk mempengaruhi mobilitas. Yang pertama, pendidikan formal. Seorang yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang baik akan mengalami kenaikan kedudukan serta status sosialnya, terutama ketika bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan ini mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengangkut status sosial mereka. Nah, yang kedua, kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik dapat membantu seorang mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengangkutkan status sosial. Sebuah sistem pendidikan efektif dan menyediakan seseorang dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengalami mobilitas sosial. Yang terakhir, akses terhadap sumber daya. Nah, pendidikan membantu seorang mengakses sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk mengangkutkan status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengakses sumber daya dan kesempatan yang diperlukan untuk mengangkut status sosial mereka. Nah, pertanyaan yang terakhir, eh, kompetensi apa saja yang diperlukan untuk menjadi guru yang profesional? Nah, untuk menjadi guru yang profesional ini harus memiliki beberapa kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, kompetensi pedagogi, kemampuan atau keterampilan guru mengelola proses pembelajaran, mencapai tujuan pembelajaran, dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif. Nah, yang kedua, kompetensi kepribadian, kemampuan guru dalam menjaga kesejahteraan siswa, memahami cara meresapi konflik, dan memantau siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial. Selanjutnya, kompetensi profesional, kemampuan guru dalam berusaha untuk mengembangkan sikap profesionalnya secara berkelanjutan, memahami tuntutan standar profesi, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya ada kompetensi sosial, kemampuan guru dalam membangun hubungan yang berkualitas dengan siswa, orang tua, dan stakeholder lainnya, serta dalam mengatasi isu-isu sosial yang mungkin dihadapi dalam proses pendidikan. Selain itu, guru profesional juga harus memiliki keterampilan manajemen kelas, fleksibel, dan bersikap terbuka. Selain itu juga menggunakan cara atau pendekatan yang tepat, guru harus bertindak secara bijaksana dan fleksibel dalam menyatakan dan menyampaikan prinsip serta pendiriannya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.